Oh, berarti dulu tuh sebenarnya sebelum ke bisa ekspor emang udah pengen belajar ekspor? Pengen. Oh. Karena juga ya karena basicnya kemarin bandara kan ngeliat kargo tuh ya Iya, paham. Dia bilang lagi, ini adanya sawit nipah sama ini ya, tiga-tiganya ada, saya bilang kan. Saya minta sawit 1 kontainer, satu lagi nipah 1 kontainer, nambah 2. Wah, senang dong. Wah, lagi kamu nyetir? Enggak, ada supir. Oh, langsung Iya. Saya cuma di ghosting sampai sekarang. membagongkan. Oke, sekarang kita kedatangan tamu. Ini tamu sebenarnya nggak jauh ya? Nggak jauh sih. Tinggalnya setengah jaman. Sekarang udah ada tol baru soalnya ya? Oh, iya. Dari Perimeter Utara ke sini. Tembus Kunciran. Tembus Kunciran, terus keluar IKEA, langsung masuk sini ya. Keluar. Tapi ini sebenarnya aku dapat info. Iya. Kalau misalnya katanya kamu nih udah kirim sampel. Kirim sampel dan jumpa sama bayar langsung. Survei. Mantap. Nih, kita harus dengar ceritanya nih, tapi sebelum itu boleh perkenalan dulu biar yang nonton nih kenal. Namanya? Nama saya Muhammad Ali Arjuna. Kebanyakan sih teman-teman panggilnya saya Juna. Oke, kayak Chef Juna ya. Tapi saya nggak bisa masak nih. Umur? Umur saya 24 tahun. Umur 24. Ya, saya belum menikah ya. Udah nikah? Iya. Oh, wow, pengen ya nikah muda ya. Jadi pengen ikutan. Udah ada anak? Belum. Oh, belum ya. Doain aja. Mantap. Tapi sekarang udah apa namanya masih kerja? Kerja, masih kerja. Di mana? Di bandara. Oh, kerja di bandara. Iya, saya staf bandara. Terminal? Terminal 3 Ultimate Internasional. Oh, internasional. Iya. Tapi kamu tahu kerja di bandara tuh bagian apa? Kalau untuk bagian saya di bagian service agent. Masih service agent kayak yang check-in counter buat orang yang taruh bagasi. Iya. Sama buat orang marah-marah juga. Tempatnya orang marah-marah ya. Tempatnya orang kalau main naik bisnis kelas diskon deh. Nah, bisa juga kan? bisnis kelas turun terakhir gitu. Kayaknya tapi kita nggak pernah ketemu ya. Tapi kan kalau di terminal itu ada yang dari airline-nya, ada yang service. Ground handlingnya. Ada yang ground handling dari si bandaranya ya? Iya. Oh gitu. Nah, berarti itu udah kerja berapa lama? Kalau untuk kerja saya awalnya dari Jogja. Asli Jogja? Aslinya Bengkulu saya. Lu asli Bengkulu, terus ngerantau ke Jogja? Tamat SMP saya ngerantau ke Jogja. SMA di sana, setelah SMA saya ngelamar pekerjaan di Jakarta. Berarti nggak kuliah? Belum kuliah, Oh, kan itu. Tapi udah kuliah? Sekarang udah tamat. Oh ya, saya nih belum kuliah, udah malu tuh saya belum kuliah. Oh berarti kuliah? Kalau untuk kuliahnya setelah dapat pekerjaan yang kemarinnya, saya merantau lagi ke Jakarta dari Jogja tamat SMA. Terus untuk penempatan dapat kerjanya di Bandara Jogja. Oh balik lagi? Balik lagi. Setelah itu 1 tahun saya kuliah akhirnya. Dulu masih di Adi Sucipto ya? Belum ada yang kuliah. Aduh, untung ya dulu masih kecil ya. Coba sekarang kerja di Kulon Progo ya, dibolak-baliknya kemana? Sama kayak yang di 3 juga. Ya, betisnya kenceng. Apalagi kalau misalnya dapatnya domestik terus telat gate-nya 28. Wah. Waduh, lari dia tuh sampai gamer. Nungguin Gofkan gak datang lagi. Mau naik gak boleh. Ini khusus prioritas mandiri, Mas. Gitu aja. Tapi berarti kamu waktu itu kuliah di Jogja? Kuliahnya ambil di Jogja, tapi saya ambil UT jadinya dia sistem online. Jurusan? Jurusannya ilmu komunikasi. Wih, mantap. Tapi habis itu kerja tetap masih di bandara akhirnya ya? Ya, di bandara 2 tahun di Jogja, terus saya pindah ke sempat di Bali. Oh, Di sempat Bali sekitar 3 bulan, terus saya balik ke Jakarta. Di Jakarta karena udah 5 tahunan. Enak Bali ya? Enak Bali. Enak Bali. Tapi akhirnya kamu tetap kerja di situ emang apa passion, apa suka? Kalau untuk basic sendiri memang penerbangan sih saya. Jadi dulunya SMK penerbangan. Yang di Jogja ya? Sucipto. Oh, tahu. Aku kayaknya tahu tuh tempatnya di mana. Di Janti. Di Janti. Di Lanutnya itu. Oh, berarti kamu dari situ SMK penerbangan, terus udah gitu lanjut di bandara. Lanjut di bandara. Tapi abis itu nggak ada pindah kepikiran kemana gitu? Setelah itu sih tahun lalu saya sempat resign. Terus coba ke startup, udah masuk ke startup, salah satu startup di Indonesia. Saya resign lagi. Terus mau coba mulai bisnis. Bisnisnya adalah masuk ke dunia ekspor. Nah, awal kamu akhirnya kepikiran ekspor tuh apa? Awalnya saya lihat video di TikTok. Ya, semua sosial media saya lihat kan. Itu mungkin lagi booming juga, maksudnya bukan booming ya. Lagi rame lah ya. Lagi rame. Waktu itu berarti lagi pandemi ya? Iya, pada saat pandemi. 2021.
2021 kan. Saya coba belajar, terus ya search kayak di YouTube materi-materi semuanya saya pelajari satu-satu. Setelah itu ketemu sama yang namanya Bisa Ekspor ini. Bisa Ekspor ada nyediain kayak yang event-event yang gratis. Oh, berarti dulu tuh sebenarnya sebelum ke Bisa Ekspor emang udah pengen belajar ekspor? Pengen. Oh. Karena juga ya karena basicnya kemarin bandara kan ngeliat kargo tuh ya tau Iya, lah. iya, paham. Kadang-kadang suka ini ya, nitip kargo doang gitu Iya. ya. Pesawat kargo sendiri pun juga ada kan. Pesawat kargo kan, Iya. dan itu kan kirimannya Wah gila. wah gila. Iya, itu kalau kita bicara brand lah ya, Iya. DHL, FedEx, sampai mereka punya pesawat sendiri kan. Iya. Akhirnya kamu berpikir ini barang apa yang Iya, dikirimin? makanya saya kan maksudnya lingkup buat lingkungan saya sendiri kan banyak kayak truk lewat bawa kontainer. Ini mereka nih bawa apa? Iya, sama kayak aku dulu nih, isinya apa? Iya. Ya, kayak ya wow banget gitu kan maksudnya aneh terkesan Apa sih yang kita dibisnisin ya? Apa sih yang dibawa-bawa di dalamnya itu? Iya, sama. Mau mengulik itulah jadinya. Kadang-kadang suka mikir ya, ini kontainer warna biru dalamnya apa? Nah, itu. Mau dari mana ke mana? Gitu. Terus prosesnya kayak gimana Iya. juga kan? Juga kayak ada juga hewan tuh. Ngirim hewan pakai pesawat lah gimana kan? Oh, hewan ini ya? Hewan hidup kan? Hewan hidup kayak Misalnya anjing gitu ya. iya banyak lah. Terus itu akhirnya itu yang bikin kamu memulai tertarik ke dunia ranah ekspor. iya. Nah, habis itu kamu kan belajar di Bisa Ekspor itu belajar kapan sih? Tahun berapa sih? Kalau untuk belajarnya sendiri sih tahun kemarin, Tahun kemarin ya? 2022. Tahun sih. 2022. Iya. Berarti tapi kamu dari mulai tertarik sampai kamu akhirnya mendalami bener-bener gitu ya. Itu kan ada proses ya, nggak langsung kamu tertarik terus kamu nyari, Iya. enggak kan? Setelah saya resign waktu tahun 2022 Dari di startup? Agustus, iya dari startup itu. Terus saya ya cari-cari video, akhirnya belajarlah dikit-dikit, ikut event, Event apa pertama yang kamu Kalau ikutin? event pas badminton, Oh, pas badminton. Iya. Oh, yang di sini ya? yang di belakang. Iya, tahu yang di BSD. Itu pertama. Ikut, nah ketemulah sama orang baik nih. Iya. Siapa nih? Si Ipes ya. Ketemu sama orang baik, terus salah satu juga ada membernya Bisa Ekspor. Saya kenalan lah, maksudnya ya namanya kita sosialisasi kan. Terus dia nanya saya, asalnya dari mana? Saya asalnya dari Bengkulu, Pak. Di Bengkulu banyak sawit ya? Iya kan saya kan. Kalau kamu cariin sawit di mana? Bisa nggak? Oh bisa, Pak. Saya bilang kan. Oh ya udah, nanti kalau memang ada kabarin saya. Nanti kalau memang ada buyer yang datang ke saya, nanti saya kasih ke kamu. Ya udah, saya tertarik tuh, udah makin gencar tuh bikin kan. Udah saya prosesnya udah bikin sosial media, coba juga buat website, tapi ini websitenya masih gratisan. Nah, jadinya mungkin saya juga terkendala di bagian finance. Terus akhirnya singkat ceritanya adalah buyer yang ngontek, dan saya juga udah ngubungin dari bapaknya nih tadi yang orang baik tadi tuh. Pak, saya ada produk nih buat lidi. Oh, jadi kamu pertama tuh bukannya sawit yang kamu kasih ke dia ya? Bukan, lidi. Tapi ngasih taunya, Pak, adanya lidi gitu ya? Iya. Maksudnya Lidi saya sawit? dalam lidinya lidi kelapa. Oh, lidi kelapa. Nah, awalnya kan dari sekedar lidi itu karena bapaknya nyuruh saya buat cariin lidi, saya cari lidi doang. Nah, tapi karena saya nguliknya lagi buat ekspor, berarti lidi ini banyak jenisnya. Akhirnya saya cari informasi tentang product Lidi. knowledge. Lidi itu ada jenisnya, ada berapa, terus kayak quantity yang harus terpenuhi berapa minimum, dan juga ya kualitas. Ya packingnya gimana Iya, dan lain-lain ya? packingnya. Terus akhirnya bapaknya ngasih saya buyer, dan itu cuma-cuma. Tapi bayarnya akhirnya kamu follow up. Bayar real, ya. Itu dari mana bayarnya? Nah, dari bapaknya itu tadi. Enggak, maksudnya dari negara mana? Oh, dari India. Oh, dari India. Orang India. Terus dari gitu akhirnya kamu tektokan sama dia. Ya. Terus dari dikasih nih bayarnya nih. Ya udah, kamu kontak aja. Nah, akhirnya saya kontak, saya dapat informasi dari bayarnya, dia bakalan ke Medan kemarin. Terus tapi posisi kamu itu belum kerja di bandara lagi? Belum, masih kosong. Masih kosong? Jadinya masih fokus, jadi kayak mencoba kayak, saya udah bikin PT perseorangan, bikin logo, coba-coba kayak ngupload di sosial media segala macam. Nah, dengan datangnya bayar ini, saya makin semangat nih kan. Tapi ketemunya di Medan. Kamu datangin nggak ke Medan? Saya datengin. Barangnya dari mana lidinya itu? Barangnya jadinya, saya ada partnership nih ya, maksudnya
teman saya sendiri juga kerja di bandara juga. Di Medan. Di Oh, di Jakarta. tetangga. Oh. Jadi ngobrol-ngobrol tentang masalah ekspor ini. Terus waktu yang ditanyain kemarin, ada leading nggak? Kenapa nggak bilang katanya kan? Saya Kampungku banyak. saya ada. Oh, Jadi paman, saudaranya. ketemu lah, jadinya Pas banget lah ya. ilustrasinya tuh kena, dan juga dia berhubungan dengan supplier, saya berhubungan dengan buyer. Iya, 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 iya. Nyatulah kami berdua tuh Jadi partner. Sekarang jadi partner. sampai sekarang. Mantap. Tapi waktu bayarnya datang ke Medan, kamu datangin ke Medan. Kami datangin berdua. Terus udah gitu bayarnya gimana di sana? Nah, untuk bayarnya sendiri, ya biasa lah ya. Saya kasih entertain dikit lah. Ya makan, Iya, jemput, makan. apa. Terus waktu supply, ini pengalaman sih. Jadinya pertamanya Ini bayarnya tapi serius kan ya? bayar real. Iya, udah datang ke Medan mau udah serius ya? Iya. Terus? Jadinya waktu sampai dia mau minta lihat nipah malahan, bukan Oh, biji lihat sawit. nipah. Iya. Karena saya juga baru datang ke suppliernya dan orangnya kebetulan lagi keluar kemarin tuh, jadinya ada selang selisih waktu lah. Jadi kosong ya? Jadi Iya. nggak bisa didatengin tempatnya? Saya nggak tahu nih yang mana yang bagian nipah, yang mana bagian sawit. Kan namanya lidi kan mungkin agak sama Tapi ya. ada nipah? Ada, nipah juga. Ya, jadinya dia punya tiga itu dia. Kelapa, nipah, sawit. kelapa, sawit ada semua. Nah, mereka nanya. Yang mana yang nipah? Waduh lah, dangdingdung. Ini Namanya belum lihat langsung kan, jadinya belum bisa kayaknya sama deh yang ini, ternyata bukan. Terus bayarnya gimana? Ini bukan nipah, malah jadinya bayarnya yang kayak ngajarin kita, ini bukan nipah, yang kamu kasih ini sawit, katanya. Saya nggak mau yang ini. Oh ya udah. Akhirnya ya tunggu sebentar deh Pak, saya bilang kan. Oh dia lagi datang nih, tunggu sebentar ya. Ya udah saya ajak minum degan dulu lah. Yeay. Udah buat ngalihin perhatiannya dulu kan. Tapi deg-degan deh, udah cecetan tuh ya. makanya. Mana cepetan datang. Wah itu saya teleponin terus. Dari mana? Udah sampai mana? Wah. Tapi dia kemana sih? Enggak, cuman kayak nganter istrinya doang. Gitu. Ya aduh. Tapi akhirnya Ketemu. untung ya, kalau nggak bayarnya bete ya kayak, aduh capek dah gua. Terus udah gitu gimana? Terus ada prosesnya juga, dia kemarin nanya tentang kayak ini yang bottom cut yang mana. Nah saya belum sampai ke sana, maksudnya kok ada istilah bottom cut juga nih. Ternyata kan ada yang potong bonggol lah kata orang-orang kan, potong ujungnya. Terus dia mau minta praktekin, kamu motongnya gimana katanya. Deg. Saya juga kan, ya ngeladenin bayarnya. Gimana? Tapi ini posisinya omnya teman partner lo udah datang belum? Belum. Oh, dia udah. Makanya bentar dulu aja Pak. Kayak alihin terus tuh, bentar dulu aja. Ya kamu ngerokok nggak? Ya udah saya kasih kali perhatiannya dulu kan. Terus Ini ya omnya dateng tuh. Ya udah baru jadinya sembarian Tektokan bantuin dulu. lah, tektokan kayak gitu kan. Ya udah akhirnya orang yang bayar yang ini pertamanya udah nggak mau, saya nggak mau yang ini katanya kan. Pas datang ke omnya, kamu mau yang mana katanya kan? Saya mau yang nipah, terus ukurnya segini, pokoknya dikasih spesifikasinya, dikeluarin. Wah langsung mau. Kok sama saya tadi saya udah nunjuk-nunjuk yang mana-mana tapi nggak mau. Nah, iya. Mungkin ada komunikasi yang agak miss di sananya tadi ya. Terus udah gitu gimana akhirnya? Ini seru nih. Akhirnya Ya, aku ngerasa aku mencoba berpikir di situasi itu ya, pasti dak ding dan juga kesannya gini, kalau teman saya ini bilangnya kan, nanti saya bantuin deh ngomong. Oh, temennya ya. Terus. Nanti saya bantuin ngomong. Oh, ponakannya berarti ya, ponakan si Om kan? Lu intro dulu aja pokoknya. Ya. Oh iya, ya udah siap dia bilang kan. Ya udah saya komunikasiin. Saya toel-toelan. Ayo bantuin gitu. Enggak diem aja. Doang gitu. Tapi nggak ngomong deh. Nggak ngomong akhirnya kan. Ya udah. Soalnya dia juga mungkin gak ngerti produknya, kagak ngerti bisnisnya kali. Belum kena ke arah produk juga dianya. Terus udah gitu gimana? Jadi posisinya pas omnya datang, terus omnya kasih, Udah kasih kualitas yang paling baik lah ya. bayarnya Dia sekarang. mau. Ya, dia mau. Terus udah gitu gimana? Juga ya udah, saya mau yang ini 1 kontainer dulu katanya pesannya pertamanya gitu kan. Ya udah dia mau balik ke hotelnya lagi, kita anterin. Pas di mobil di jalan menuju hotel tuh dia bilang lagi, ini adanya sawit nipah sama ini ya, tiga-tiganya ada saya bilang kan. Saya minta sawit 1 kontainer, satu lagi nipah 1 kontainer, nambah 2. Wah senang dong. Wah, lagi kamu nyetir? Enggak, ada supir. Oh, langsung
Iya, nambah lagi nih dari satu ke dua nih kan. Terus nggak, ya mungkin udah mau sampai tuh kan. Udah mau sampai, mau nambah lagi dia. Dia bilang, Wah, itu happy banget dong sepanjang saya minta perjalanan. mix dong satu kontainer lagi. Katanya. Sepanjang perjalanan udah berseri-seri Wah, dong. itu ngobrolnya udah ngimpi kemana-mana. Tapi seru sih, itu sebuah cerita yang seru. Terus, Iya. terus. Sama juga tuh teman saya juga bilang, udah masukin mobil dulu aja, nanti saya bantuin. Aduh, kenal lagi 2 kali. Terus. Nih, penting banget ya, pokoknya komunikasi ya. Akhirnya bayarnya udah sampai di hotel, ya udah kita say goodbye dulu. Tapi pokoknya tetap kontekan aja, saya bilang kan, karena ada nomor WhatsApp. Ini posisinya kapan sih? Ini kapan ketemunya? Januari kemarin. Oh, Januari kemarin. Oh, baru. Terus, Januari kemarin, terus kontek-kontekan aja buat nextnya, saya bilang kan, sama kalau emang Ya, maunya beneran, gimana? iya, tapi DP. dia minta diskon waktu dia sebelum turun dari mobil tuh. Saya pesen 3 nih gitu, dia kan, diskon lah, cincai lah kan. Oh ya udah, Tapi harga udah kamu kasih di awal? sudah di awal. Posisi harga kamu kasih itu kapan? Pas dia sebelum datang ke Indo kan? Enggak, waktu survei Oh, waktu survei. Iya. Berarti udah serius banget tuh bayarnya. harusnya sih. Terus udah gitu gimana? Tapi endingnya saya cuma di ghosting sampai sekarang. Membagongkan. Iya. Jadi pas dia turun, udah tuh hilang tuh. Enggak. Sementara itu sih dia, ya, sebelumnya tuh waktu sebelum turun dia juga bilang, karena dia stay-nya 5 hari di Medan. Oh, jadi dia kemana-mana Dia ya. udah nyari, ya cari-cari produk yang lain juga mungkin ya. Nah, sama ya company yang lain. Akhirnya saya kasih estimasi katanya. Saya kasih 3 hari. Nanti kalau memang 3 hari, saya langsung PO ke kamu ya. Terus sempat bahas juga buat paymentnya. Payment itu kocak juga sih. Dia gimana mintanya? Payment mau pakai yang apa? Dia nanya kan. Ya udah, saya maunya FOB aja. Pokoknya saya nggak mau ribet. Karena FOB pribadi- Medan kan? Iya, karena pribadi kan masih awam, maksudnya. Iya, maksudnya urusan logistik biar dia ngurus gitu kan? Forwarding aja, udah sana dia kan. Kita nyiapin barang doang. Harga FOB ya udah. DP tapi saya bilang kan, kalau nggak DP saya nggak bisa. Bener. Mana India lagi ya? Makanya dia terus Akhirnya saya minta 70 pertamanya kan. Wah, 70 bos katanya kan. Banyak banget itu 70. Terus ngomongnya berapa? Saya bilang kan. Mintanya 50. dia bilang 50. 50 serius nih, saya bilang kan. 50 saya langsung kerjain nih kalau mau. Bentar dulu, saya telepon bos saya lagi. Ternyata dianya bukan bayar langsung. Oh, agent. Agent. Oh, terus udah gitu, tapi kayaknya dia mah akhirnya lari kali ya, karena 5 hari kali ya. Kamu nemeninnya cuma satu hari Satu pertama? hari Oh, 4 harinya kemana-mana ya. mungkin. Ya terus udah gitu berarti sampai sekarang? Sampai sekarang cuman di top-top aja. Oh, iya. Kayak, saya cuman kayak daily chat aja. Tapi sampel udah dibawa sama dia? Sampel udah bawa. Berarti habis itu kamu ada coba ke produk lain nggak? Sempet dari Januari, Februari lah ya? Iya. Ada coba produk lain nggak? Produk lainnya vanilla saya coba. Vanilla? Ya, karena menggiurkan. Oh, jelas. Kita punya satu member gitu ya, beli berapa, jual berapa. Ngeri itu. Sekali jualan 500 kilo, 700 kilo, kayak aduh duit lu banyak banget. Tapi itu vanilanya gimana proses dari vanilla? Itu kan Kalau lidi. untuk vanilla sendiri, Seru nggak ceritanya? mungkin agak seru ya. Oke, boleh cerita. Susah sih sebenarnya cari suppliernya langsung tuh. Waktu itu kamu nyari vanilanya di mana? Kalau vanilla sendiri itu saya kayak ikut-ikut komunitas. Komunitas vanilla. Rekan-rekan dalam grup, saya coba cek Tanya-tanya, harga, terus kualitas barangnya kayak gimana. Adalah nemu salah satu member grup itu, saya chat di Messenger, terus nawarin ada soal masalah komisi pertamanya, bagi hasil lah gitunya kan. Ya udah, saya coba, dia kirim sampel ke saya, wah lumayan saya bilang kan. Adalah yang mau cobain sampel saya, jadinya dia tuh kayak manufaktur gitu ya. Dia mau ngolah binnya ini Jadi powder. Oh boleh, saya bilang. Ini di luar negeri? Di lokal. Oh, lokal. Saya kasih nih, saya beli 1 kilo, saya kasih Kan mahal sekilo. saya beli 1 kilo, saya kasih 500 gram cuma-cuma. Aduh, mahal. Makanya saya belum
Maksudnya belum paham dengan produk knowledge sama buat 10 gram, kelas itu. waduh apa sih, 400 gram. Ternyata setelah itu saya cek dan menelusuri lebih lanjut. Wah, saya boncos. Iyalah, dia bilang kalau gitu gue minta sampel aja semua 500 gram, 400 gram jadi 50 kilo. Tapi habis itu belum, berarti sampel vanilla lokal belum ada kelanjutannya? Belum ada. Oh, kayaknya aku punya sebuah informasi nanti aku kasih tahu ya. Kita bisa bahas dari abis podcast ini. Tapi dari kamu sendiri, kamu tuh seberapa yakin sih untuk di bisnis ini? Untuk bisnis ekspornya Iya. sendiri. Kan Saya- kita udah tahu ya, maksudnya teman-teman juga udah pada nonton nih kayak oh perjalanannya ini ups and down, terus udah gitu juga berjuang banget gitu loh. Terus udah gitu kamu juga belajar nggak sebentar kan waktunya kan, lumayan kan berbulan-bulan. Tapi kamu ada kepikiran nggak sih kayak bisnis ini nih oke nih atau ya cuman buat belajar lah batu lompatan habis itu mau bisnis yang lain, ada nggak? Kalau untuk ekspor sendiri saya mau terjun langsung, maksudnya untuk sementara ini mungkin belum, maksudnya belum tuh karena saya masih Kerja. bukan masalah kerjanya, saya masih menabung. Oke. Jadinya nanti tabungan saya selesai, saya lepas. Dan untuk ke ekspornya sendiri kemungkinan sih 98% saya bakalan bisnis tentang ekspor. Karena potensinya ya. Dan Maksudnya potensi dan juga sumber daya alamnya dan nggak ada yang ngolah. Iya. Cuman Dan kebetulan kenapa? karena saya yang asli Bengkulu dan kebanyakan itu limbah-limbah pada nggak di Limbah apa aja itu? Sawit? limbah sawit. Ya kebanyakan sawit kan di sana. Pabrik sawit sama pabrik sawit pun cuma ada satu. Jadinya limbahnya tuh berlimpah dan juga ada karet. Nah kemungkinan nanti saya akan balik ke Bengkulu. Ya. Ini sebenarnya yang harus orang-orang paham ya. Ini orang-orang di Indonesia ini mereka tuh banyak yang pindah ke Jakarta, mereka berjuang di kota padahal di Di daerahnya daerah sendiri melimpah. uang harusnya. itu. Iya. Itu uang. Makanya dari situ juga saya belajar kok dari ekspor ini bahwasanya merantau tuh ngapain sih merantau jadinya gitu. Bener-bener ngapain merantau Iya, kan? tapi kalau untuk masalah bisnis mungkin market emang Jakarta Iya. atau kota-kota gitu. Ya kalau memang Market. bisnisnya tuh mau misalnya jualan apa, mau Iya. makanan dan lain-lain mungkin di Jakarta karena kan kita bicara bisnis kita bicara market kan. Iya. Di Jakarta marketnya banyak mungkin bisnis lokal laku. Tapi kalau ekspor mah enakan di daerah. Di daerah Di apa? hidup sederhana. Hidup sederhana, living cost murah. Iya. Tapi potensinya miliaran. Kalau misalnya dibisnisin juga jadi berkembang. Tapi akhirnya ya maksudnya statementmu kamu meyakini bahwa ini bisa nih sebenarnya gitu ya. Iya, saya bisa Iya. dengan proses ekspor ini. Ntar ya, maksudnya kamu udah aku undang ke sini, habis podcast ini kita akan ngobrol banyak. Nanti habis itu aku akan kasih lihat beberapa step yang cocok dengan kondisimu hari ini karena posisimu masih kerja kan. Iya. Dan apa? Ada benefit juga sih dari pekerjaan saya. Karena Apa itu? kebanyakan orang luar. Ini saya minta-mintain. Oh iya, langsung aja ditawarin. Mister, Nah, gitu. dari negara mana? Dari Argentina. Wih, produk yang diekspor ke Argentina ini apa nih? Jadinya saya banyak kenalan baru juga sih jadinya. Oh iya, jangan keluar ya. Ada bukan masalah keluarnya mungkin ada fasenya nantinya kan. Ya pasti. Tapi Kalau saya- sekarang jangan dulu. Saya cari relasi Iya. dulu. Tapi mereka kalau diajak ngobrol gitu mau. Mau Emang harus diajak ngobrol kan kalau tergantung bawaan kita juga sih, maksudnya Oh iya, ada yang good orang morning, lagi gitu ya. masa capek-capek kita ngajak ngobrol bisnis kan nggak. Iya. Apalagi kadang-kadang kalau mereka yang pulang dari Bali, transit mau negaranya bawa Iya. surfing, bawa papan surfboard gitu ya. Kalau surfing otomatis sih dia holiday kayak gitu mah boleh biasa. Nah, biasa ya, bener-bener biasa. Jadinya saya nyarinya udah pakai jas. Oke. Profiling juga. Mesti belajar jam tangan. Iya. Nanti aku ajarin dia jam tangan mana ya oke, jam tangan mana, sepatu, dan aku kasih lihat karena cowok kan memang apa namanya Branded lah ya. iya barang perhiasannya tuh cuma jam tangan. Jadi kalau misalnya dipakai jam tangan ini bisnis first love. Iya. Boleh juga dibayar. Tapi ada gak sih ya maksudnya cerita lucu kamu ngobrol gitu sampai akhirnya kamu dapat kontak nih? Ada kemarin tuh orang Korea. Jadinya dia main bisnis di bagian laut, maksudnya perikanan. Dia bulu babi sama lobster Dia beli dari Indo. dari Indo. Ih bener loh. Mantap. Terus Ya udah, itu saya asis jadinya dia pernah ketinggalan pesawat, saya temenin. Habis itu saya temenin, saya minta kontaknya. Bapaknya sih sebenarnya ngintro saya.
kamu udah berapa lama kerja di sini? Iya. Dan kayak ya. Ya selama gitu kita lah. attitude-nya bagus mah Iya. orang mau deket kan. Sepik-sepik kayak gitu, ya udah saya juga nawarin diri kan, Pak, Bapak bisnis apa sih di sini? Oh, saya nyari-nyari kayak bulu babi gitunya sama apa namanya? Iya. Lobster. Karena gede banget di sana potensi di Korea. Di Bengkulu lobster mutiara itu di Bengkulu paling banyak. Terus kamu cerita dong, di Bengkulu. Iya. My Dan dia hometown. juga gitu. tahu. Terus akhirnya ngobrol dong, "Ini orang Ngobrol, Bengkulu ya gitu. Sampai sekarang saya cecetan, dia kirimin kayak spek-speknya, saya coba cari. Good. Gitu. Nah, yang penting udah ada basic, yang penting aku udah tahu nih harus gimana nih abis ini bikin strateginya ya. Tapi mungkin podcastnya seru banget. Aku berterima kasih Juna udah datang ke sini. Terus kita udah ngobrol-ngobrol. Tapi sebenarnya yang tujuan datang ke sini tuh bukan ininya. Tapi aku pengen ngasih lihat sesuatu aja yang kamu bisa mungkin gunain buat bisnismu ya, buat kedepannya ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya Juna ya udah bercerita, terus seru juga ceritanya. Jadi teman-teman juga lihat bahwa biar bisnis ini butuh berjuang. Iya, Dan asli. ya kalau nggak berjuang gimana? Ada bayar datang ya. Diam doang gitu. ya, kalau nggak diladenin ya. Ya hilang mau sampai kapan kan? Ya udahlah kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Terima kasih buat Juna yang udah hadir. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye bye.